Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Amma ba'd. Jamaah sidang sholat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, bagaimana menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa syukru ala jazil, bagaimana kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya takwa itu adalah wal istidad li yaumir rahim, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhir kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita hanyalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Di bulan Rabiul Awal tentunya mengingatkan kepada kita akan kelahiran suri tauladan sepanjang masa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan keagungan. Kehidupan kita secara harmonis di langit dan bumi ini karena tidak lain dan tidak bukan karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayatnya dijelaskan, fa'amtuka innahum lafi sakratihim ya'mahun, karena menyebut namamu wahai Muhammad, maka mereka umat manusia ini tidak terombang-ambing di dalam kesesatan. Keagungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja diagungi oleh makhluk isi alam jagat raya ini, tetapi Allah sendiri mengagunginya. Salah satu contoh ketika menyebut nabi-nabi yang lain dengan sebutan nama, tapi ketika Allah memanggil nabi dengan gelarnya. Dalam ayat Al-Quran jelaskan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah.
wahai Adam, masuklah ke dalam surganya Allah bersama dengan istrimu. Yang innahu laisa min ahlika, wahai Nuh, maka mereka itu bukanlah dari keluarga. Tetapi ketika memanggil kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan gelarnya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang Allah turunkan kepadamu. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital, wahai Nabi, berikanlah motivasi, semangat kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan bagaimana agungnya Rasulullah SAW. Keagungan itu juga dijelaskan di dalam ayat yang lain. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Di dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah Allah mengutus kepada Nabi Muhammad SAW itu kecuali untuk seluruh manusia ini, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira. Akan tetapi kebanyakan kita tidak memahaminya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan tugas Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan pula di dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada lain dan tiada bukan Allah mengutus kepada Nabi, yaitu memberikan rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam jagat raya ini. Di dalam ayat yang lain pula dijelaskan Nabi itu menjadi suri tauladan yang baik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharap ridha Allah, bagi mereka yang beriman kepada hari akhir, dan bagi mereka yang banyak mengingat kepada Allah. Bahkan akhlak Nabi itu adalah Al-Quran itu sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh di dalam diri Nabi itu terdapat Al-Quran yang menjadikan akhlak bagi Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat yang menjelaskan akan keagungan Rasulullah SAW. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita yang mengaku sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, setidaknya ada 5 karakteristik yang dimiliki oleh umat Nabi itu. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Umat Muhammad adalah umat yang keras terhadap orang kafir. Keras bukan berarti radikal. Keras di dalam ini adalah bagaimana menegakkan akan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada perilaku yang baik dan mencegah akan sebuah kemungkaran. Apabila kita sebagai umat Islam diperlakukan yang tidak azim, perilaku zalim, dihalang-halangi dalam kita beribadah, maka kita harus mampu membela diri, yang artinya kuat di dalam hal ini. Dalam prinsipnya musuh tidaklah kita cari, ketika kita bertemu janganlah kita lari. Itulah umat Muhammad yang keras terhadap orang kafir.
Karakteristik yang kedua adalah ruhama'u bainahum, umat yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya saja kepada seiman seagama, tapi bagaimana kasih sayang itu kita aplikasikan kepada umat-umat yang lain. Ini pula yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi orang Yahudi yang buta, jadi seorang pengemis yang merendahkan Nabi, mencaci maki kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan Nabi? Maka Rasulullah membalasnya dengan memberikan makan, minum dan suapan-suapan yang halus kepada Yahudi tersebut, yang sehingga Yahudi itu masuk ke dalam agama Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakteristik yang ketiga umat Muhammad itu adalah ruka'an sujadain. Mereka yang rukuk dan sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengakui diri kita sebagai umat Muhammad, pertanyaannya bagaimana tentang sholat kita? Apakah sholat itu sudah kita tegakkan? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama kali ditanyakan kepada kita bukan harta kita yang banyak, bukan kecerdasan kita yang tinggi, bukan jabatan kita, tetapi adalah bagaimana tentang sholat kita. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-shalah. Idza salahat salaha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Pertama kali yang ditanyakan Allah kepada kita adalah sholat kita. Apabila sholat ini benar, maka insya Allah amal ibadah yang lain akan menjadi benar. Tapi apabila sholat ini rusak, maka bisa mengakibatkan amal ibadah yang lain menjadi rusak. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad adalah umat yang mendirikan sholat itu sendiri. Yang keempat, karakteristik umat Muhammad adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan, umat yang mencari akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia yang fana ini, bagaimana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita selalu berucap, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana umat Muhammad mencari akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Dengan keridhaan inilah insyaallah Allah akan memberikan kepada kita ketenangan dan ketentraman hati kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakteristik yang kelima adalah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Umat Muhammad adalah umat yang punya pribadi akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Fisiknya menunjukkan sebagai umat yang santun, yang berbudi pekerti, yang luhur. Maka itu pula sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, tugas utama Rasulullah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'astu utammima makarimal akhlak. Sungguhnya Allah mengutus kepada Nabi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi disebutkan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umat Nabi itu nanti kita akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa ya Nabi yang tidak mau itu? Man ata'ani dakhala jannah, maka ia yang taat kepada Nabi, mereka yang masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan mereka yang mengingkariku, maka mereka itulah yang tidak mau. Semoga dengan khutbah singkat pada kesempatan kali ini di bulan Rabiul Awal
kita mengingat meladani akan akhlak Rasulullah, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai umat yang nanti akan masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله جل أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Rapatkan dan luruskan safnya demi sempurnanya surat kita bersama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.